Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam gelapnya malam, ada kisah yang menunggu untuk diungkap. Ketika cahaya meredup dan dunia terlelap, misteri mulai bermunculan. Dari cerita-cerita tak kasat mata, hingga kejadian yang tak dapat dijelaskan. Semua akan kita telusuri bersama. Selamat datang di Cahaya Malam. Di suatu malam yang penuh kabut, di lereng Gunung Merapi, Mbah Maridjan duduk bersila di depan api kecil di dalam padepokannya. Ia merasa ada keheningan yang tak biasa, seperti ada sesuatu yang hendak datang. Angin berembus lebih dingin dari biasanya, dan suara gemuruh dari perut Merapi terdengar sayup-sayup. Tiba-tiba, aroma bunga melati memenuhi udara, dan di depan Mbah Maridjan muncul sosok perempuan berparas elok, mengenakan kebaya hijau berkilauan. Dialah Nyai Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, yang datang membawa pesan dari alam gaib. Mbah Maridjan, suara lembut itu terdengar seperti angin yang berbisik. Waktunya tiba bagi kita untuk memperbaharui keseimbangan alam. Gunung Merapi akan segera murka, dan ombak lautku akan mengirimkan tanda-tanda. Aku ingin memastikan bahwa semua berjalan sesuai takdirnya. Mbah Maridjan, yang telah lama menjaga Merapi, mengangguk hormat. Nyai, saya hanya abdi dari tanah ini. Jika memang sudah waktunya, saya akan menjalankan tugas saya. Nyai Roro Kidul tersenyum tipis. Aku tahu kesetiaanmu. Karena itulah, aku datang untuk mengingatkanmu. Gunung ini dan lautku adalah dua kekuatan yang harus selalu seimbang. Jika Merapi meledak, lautan akan menenangkan. Jika laut bergelora, gunung akan diam. Aku butuh kau tetap di sini, menjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Mbah Maridjan menghela napas. Ia memahami tugasnya lebih dari sekadar sebagai juru kunci Merapi. Ia adalah bagian dari keseimbangan alam yang lebih besar. Saya akan tetap di sini, Nyai, sampai tugas saya selesai. Nyai Roro Kidul menatapnya dalam-dalam, seolah memastikan kata-katanya. Maka, ketika saatnya tiba, kau akan menjadi bagian dari gunung ini, seperti yang telah ditentukan. Lalu, dalam sekejap, sosok Nyai Roro Kidul menghilang bersama angin, meninggalkan aroma melati yang perlahan pudar. Mbah Maridjan kembali menatap api di depannya, mengetahui bahwa takdirnya telah ditentukan. Beberapa tahun kemudian, Merapi meletus dengan dahsyat, dan Mbah Maridjan menolak mengungsi. Ia tetap di sana, menjaga gunungnya, hingga akhirnya ia menjadi satu dengan tanah yang telah ia jaga sepanjang hidupnya. Di kejauhan, di pantai selatan, ombak bergulung lembut, seolah menyampaikan salam perpisahan dari sang Ratu Laut. Saat Merapi memuntahkan lahar dan debu panas ke langit malam, suara gemuruhnya mengguncang bumi. Mbah Maridjan tetap duduk bersila di dalam rumahnya, matanya terpejam, bibirnya bergetar melafalkan doa-doa Jawa kuno. Ia tahu waktunya telah tiba. Ketika gelombang awan panas menyapu lereng gunung, waktu seakan berhenti. Mbah Maridjan tidak merasakan panas atau takut. Yang ia rasakan hanyalah kedamaian. Lalu, semuanya menjadi gelap. Namun, ia tidak benar-benar hilang. Saat ia membuka matanya kembali, ia mendapati dirinya berada di suatu tempat yang berbeda. Ia masih di Gunung Merapi, tapi kini semuanya tampak lebih terang, lebih nyata, lebih hidup dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Hutan terasa lebih hijau, angin berbisik dengan suara yang lebih jelas, dan di kejauhan, ia melihat sosok wanita berbusana hijau berdiri di atas batu besar, menatapnya dengan tatapan penuh arti. Nyai Roro Kidul telah menunggunya. Mbah Maridjan, kau telah memenuhi tugasmu dengan sempurna. Mbah Maridjan menatap sekeliling, menyadari bahwa ia telah melintasi batas dunia manusia. Ia kini berada di antara dunia nyata dan dunia gaib, tempat di mana para penjaga alam berkumpul. Apakah ini akhir perjalanan saya, Nyai? Tanyanya dengan suara tenang. Nyai Roro Kidul tersenyum. Tidak, ini adalah awal tugas barumu. Kau telah menjaga Merapi di dunia manusia. Kini kau akan menjaga keseimbangan dari tempat yang lebih tinggi. Gunung dan lautan tetap harus seimbang. Dan untuk itu, kau harus menjadi bagian dari arwah leluhur yang melindungi tanah ini. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan di sekelilingnya, muncul bayangan-bayangan lain, para leluhur, penjaga hutan,
arwah para kesatria Mataram. Mereka menundukkan kepala, menyambutnya. Mbah Maridjan tersenyum. Ia tidak lagi merasa kehilangan atau terpisah dari dunianya. Ia kini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dari puncak Merapi hingga ombak pantai selatan, keseimbangan tetap terjaga. Gunung itu akan terus berdiri kokoh, lautan akan terus bergelora, dan di antara keduanya, ada jiwa-jiwa yang tetap menjaga, memastikan bahwa tanah Jawa tetap abadi. Sampai akhir zaman. Setelah menerima tugas barunya di alam gaib, Mbah Maridjan berdiri di hadapan Nyai Roro Kidul. Lautan energi berputar di sekitar mereka, seolah-olah gunung dan laut berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh para penjaga alam. Nyai Roro Kidul mengulurkan tangannya, dan dari dalam kabut, muncul sebuah gulungan naskah kuno berwarna emas kehijauan. Naskah itu bersinar, memancarkan aura mistis yang memenuhi udara dengan kekuatan tak terlihat. Mbah Maridjan, sebelum kau sepenuhnya menjadi bagian dari keseimbangan ini, ada satu perjanjian yang harus kita ikat. Aku adalah penjaga lautan, dan kau telah menjadi roh penjaga gunung. Merapi dan Laut Selatan akan tetap berhubungan, dan kita harus memastikan keduanya tidak mengamuk bersamaan. Kau bersedia menerima tugas ini? Mbah Maridjan mengangguk mantap. Jika ini adalah takdir saya menerimanya dengan tulus. Nyai Roro Kidul tersenyum dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Langit di atas mereka berubah warna, berkilauan dengan cahaya hijau dan merah. Dari dasar lautan, muncullah ular raksasa berkepala emas, naga pantai selatan, penjaga kerajaan Nyai Roro Kidul. Dari dalam kawah Merapi, muncul pula seekor burung raksasa dengan sayap berapi, Garuda Merapi, penjaga puncak gunung. Kedua makhluk gaib itu berhadapan, mengelilingi mereka berdua dalam tarian mistis. Nyai Roro Kidul kemudian menusukkan kukunya ke telapak tangannya sendiri, dan setetes darah jatuh ke dalam gulungan naskah itu. Ia lalu menatap Mbah Maridjan. Untuk mengikat perjanjian ini, kau harus memberikan bagian dari jiwamu. Dengan begitu, kau akan selalu terhubung dengan gunung ini, dan aku dengan lautan. Mbah Maridjan memahami makna pengorbanan ini. Ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, dari dadanya, muncul cahaya berwarna merah menyala, jiwa api Merapi, yang kemudian jatuh ke dalam naskah itu. Saat dua kekuatan itu bertemu, suara petir menggelegar di langit. Angin berputar dahsyat, dan tiba-tiba semua terasa hening. Naskah kuno itu membakar dirinya sendiri menjadi abu, lalu berubah menjadi simbol gaib yang melayang di udara sebelum menghilang. Nyai Roro Kidul mengangguk puas. Perjanjian telah terikat. Selama gunung ini berdiri dan lautku bergelombang, kita akan menjaga keseimbangan. Kau akan tetap menjadi roh penjaga Merapi, dan aku akan tetap bersemayam di Laut Selatan. Mbah Maridjan tersenyum. Ia merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Kini ia bukan hanya seorang juru kunci Merapi, tetapi juga bagian dari roh yang menjaga keseimbangan Jawa. Sejak saat itu, setiap kali Gunung Merapi menunjukkan tanda-tanda akan meletus, ombak Laut Selatan pun bergerak lebih tenang, seolah-olah dua kekuatan itu saling berbicara dalam bahasa yang hanya mereka pahami. Di dunia manusia, orang-orang masih mengenang Mbah Maridjan sebagai penjaga Merapi. Tapi di alam gaib, ia telah menjadi legenda, sang roh penjaga gunung, terikat dalam perjanjian abadi dengan Ratu Laut Selatan. Dan keseimbangan pun tetap terjaga. Tahun demi tahun berlalu sejak perjanjian gaib antara Mbah Maridjan dan Nyai Roro Kidul terjalin. Dunia manusia tidak menyadari bahwa keseimbangan antara Gunung Merapi dan Laut Selatan dijaga oleh kekuatan yang tak kasat mata. Namun, suatu malam yang gelap, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di kedalaman samudra, ombak Laut Selatan tiba-tiba bergelora lebih dahsyat dari biasanya. Angin berputar liar, dan suara gemuruh terdengar dari bawah laut. Naga pantai selatan, makhluk penjaga kerajaan Nyai Roro Kidul, mendadak mengaum keras. Sesuatu telah mengusik keseimbangan. Di saat yang sama, puncak Gunung Merapi bergetar hebat. Garuda Merapi, yang selama ini bersemayam di kawah, mengepakkan sayapnya dengan gelisah. Ada kekuatan lain yang ingin mengganggu perjanjian antara gunung dan laut. Di alam gaib, Mbah Maridjan merasakan panggilan itu. Ia membuka matanya, dan tiba-tiba mendapati dirinya di tempat perjanjian dulu dibuat.
Namun kali ini, langit tak lagi bersinar hijau dan merah, melainkan gelap pekat, seperti ada sesuatu yang menyelimuti alam semesta dengan bayangan kelam. Dari kejauhan, Nyai Roro Kidul muncul, namun kali ini ekspresinya bukan lagi tenang seperti biasanya. Ada ketegangan di wajahnya. "Embah Maridjan, seseorang mencoba merusak perjanjian kita," ucapnya dengan suara tajam. "Kau harus siap menghadapi ujian terakhir sebagai penjaga gunung." Embah Maridjan mengangguk mantap. Ia merasa api Merapi di dalam jiwanya menyala lebih terang. Sosok yang mengganggu keseimbangan. Dari balik kabut pekat, muncul sesosok bayangan hitam tinggi menjulang. Matanya merah menyala, tubuhnya dipenuhi api hitam yang bergejolak seperti asap yang tak terbakar. Ia tertawa pelan, suaranya bergema menembus dimensi. "Sudah terlalu lama keseimbangan ini bertahan," suaranya menggelegar. "Aku adalah sang penghancur, dan aku datang untuk mengambil kembali kekuatan yang kalian bagi antara gunung dan laut." Embah Maridjan menatapnya dengan mata tajam. Ia tahu siapa ini. Sosok ini adalah makhluk gaib kuno yang dulu dikunci di dalam perut bumi. Sebuah entitas yang hanya bisa muncul jika perjanjian antara alam terguncang. Nyai Roro Kidul melangkah maju. "Selama aku masih berkuasa di Laut Selatan, dan Embah Maridjan masih menjaga Merapi, kau tidak akan bisa menguasai tanah ini." Sang penghancur tertawa. "Kita lihat saja. Aku hanya perlu mengalahkan sang penjaga gunung, dan kau pun akan kehilangan keseimbanganmu, Ratu Laut." Pertarungan di alam gaib. Dalam sekejap, bayangan hitam itu menyerang dengan kilatan api hitam. Embah Maridjan bergerak cepat, tangannya terangkat, dan dari dalam tubuhnya muncul cahaya merah menyala. Api Merapi menjalar ke tangannya, berubah menjadi tombak api yang bersinar terang. Ia melompat, menangkis serangan lawannya, dan tabrakan energi itu menyebabkan ledakan besar di langit gaib. Di dunia nyata, orang-orang melihat langit di atas Merapi tiba-tiba bersinar merah dan hijau, sementara ombak di pantai selatan mendadak bergulung besar. Namun mereka tidak tahu bahwa di alam lain, pertarungan besar sedang terjadi. Embah Maridjan mengayunkan tombaknya, menciptakan garis api yang membelah langit. Sang penghancur berusaha menyerang balik, tapi tiba-tiba Garuda Merapi muncul dari kawah gunung, mencengkeram makhluk itu dengan cakarnya. Di saat yang sama, naga pantai selatan melesat keluar dari lautan, melingkari tubuh sang penghancur, mengunci pergerakannya. "Sekarang, Embah Maridjan," seru Nyai Roro Kidul. Embah Maridjan menancapkan tombaknya ke tanah. Seketika, api Merapi membara, membentuk lingkaran gaib yang mengikat sang penghancur. Dari langit, muncul sinar cahaya emas yang membakar bayangan hitam itu, hingga ia menjerit kesakitan. Dengan satu teriakan terakhir, makhluk itu menghilang dalam ledakan cahaya, terserap kembali ke dalam perut bumi. Keseimbangan kembali terjaga. Angin berhenti. Laut kembali tenang. Gunung Merapi mereda. Nyai Roro Kidul tersenyum puas. "Kau telah membuktikan dirimu, Embah Maridjan. Kini tak ada lagi yang bisa mengusik perjanjian kita." Embah Maridjan tersenyum, tetapi ia tahu tugasnya belum selesai. Ia menatap ke kejauhan, ke arah Merapi yang berdiri kokoh. Selama gunung itu masih ada, selama lautan masih berombak, ia akan selalu ada di sana, sebagai penjaga yang abadi. Dan hingga kini, di setiap letusan Merapi, di setiap ombak besar pantai selatan, orang-orang percaya bahwa Embah Maridjan dan Nyai Roro Kidul masih ada, menjaga keseimbangan yang telah ditetapkan sejak zaman dahulu. Karena keseimbangan antara gunung dan laut tidak boleh terganggu selamanya. Kembalinya sang penghancur dan perang dimensi. Bertahun-tahun setelah pertempuran gaib antara Embah Maridjan, Nyai Roro Kidul, dan sang penghancur, keseimbangan antara gunung Merapi dan laut selatan tetap terjaga. Namun, kekuatan jahat tidak pernah benar-benar hilang. Di kedalaman bumi, jauh di bawah kawah Merapi, sesuatu mulai bangkit. Akar-akar hitam merayap dari perut gunung, menyebarkan aura kelam. Ombak laut selatan bergejolak tanpa sebab, seolah ada sesuatu yang mencoba menerobos batas antara dimensi. Di alam gaib, Embah Maridjan merasakan kegelisahan. Ia berdiri di puncak Merapi, matanya memandang cakrawala yang kini berwarna ungu gelap. Di kejauhan, langit terbelah, memperlihatkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Gerbang dimensi ketiga, tempat para makhluk purba yang seharusnya telah disegel ribuan tahun lalu.
Dan di tengah celah itu, sosok sang penghancur kembali muncul. Namun kali ini, ia lebih besar, lebih kuat, dan lebih murka. Di kedua sisinya, ribuan bayangan hitam bergerak, seperti pasukan dari dimensi lain yang siap menghancurkan keseimbangan alam. Nyai Roro Kidul pun merasakan panggilan perang. Di istananya di dasar laut selatan, Nyai Roro Kidul duduk di singgasananya yang terbuat dari batu giok hijau. Seekor ikan pari raksasa berenang mendekat, membisikkan pesan dalam bahasa gaib. "Ratu, sesuatu telah terjadi di Gunung Merapi. Kegelapan yang dulu dikalahkan telah bangkit kembali." Nyai Roro Kidul membuka matanya yang berkilauan bagai samudra. Ia mengangguk, lalu berdiri. Dalam sekejap, istananya berguncang, dan dari dasar laut, muncul pasukan makhluk laut gaib, lembu laut bersayap, naga air bertanduk emas, serta para prajurit gaib yang siap berperang. Jika sang penghancur ingin menghancurkan keseimbangan, maka kita akan bertempur sampai akhir. Dengan sekali kibasan tangannya, laut terbelah, menciptakan jalan menuju Gunung Merapi. Ia dan pasukannya melesat menuju daratan, bersiap menghadapi perang yang tak pernah terjadi sebelumnya. Perang dimensi di puncak Merapi. Saat Nyai Roro Kidul dan pasukannya tiba, puncak Merapi telah berubah menjadi medan pertempuran antara makhluk-makhluk gaib. Garuda Merapi melayang di udara, mencakar para bayangan hitam, sementara naga pantai selatan menyemburkan air suci ke arah pasukan kegelapan. Di tengah kekacauan itu, Mbah Maridjan berdiri tegap, tombaknya bersinar merah menyala. Ia tahu bahwa kali ini, ia tidak hanya berhadapan dengan sang penghancur, tetapi dengan kekuatan yang bisa meruntuhkan seluruh alam. "Mbah Maridjan," seru Nyai Roro Kidul, "kita harus menutup gerbang dimensi ketiga sebelum pasukan mereka semakin kuat." Mbah Maridjan mengangguk. Dengan satu hentakan kaki, tanah di bawahnya bergetar. Ia merapal mantra kuno yang diwariskan oleh para leluhur, dan seketika, Gunung Merapi mengeluarkan api putih yang membakar bayangan hitam di sekitarnya. Namun, sang penghancur tidak tinggal diam. Dengan satu gerakan, ia menciptakan pusaran energi hitam yang menyedot apa saja di sekelilingnya. Langit bergetar, dan bumi mulai retak. Pengorbanan terakhir. Mbah Maridjan tahu bahwa satu-satunya cara untuk menutup gerbang dimensi adalah dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, jiwa penjaga gunung. Ia menoleh ke arah Nyai Roro Kidul dan tersenyum. "Nyai, saya tahu takdir saya. Inilah waktunya."